Nah, kita lanjut ya. Jadi ketika misalkan kita punya sebuah benda, kita mau pindahkan dia dari posisi B ke posisi A. Ya walaupun hurufnya kebalik ya, harusnya dari A ke B nggak apa-apa. Misalkan kita mau pindah dia dari posisi B ke posisi A, maka dia akan mengalami perubahan energi potensial atau delta U. Nah, perubahan energi potensialnya seperti yang kita ketahui, dia bakal sebanding dengan negatif dari atau sama dengan negatif dari usaha oleh gaya konservatif gitu ya. Jadi delta U sama dengan min dari WK, atau bisa kita tulis WK sama dengan min dari delta U, atau usaha oleh gaya konservatif sama dengan min dari perubahan energi potensialnya. Nah, perubahan energi potensial itu artinya adalah energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Berarti UF dikurangi dengan UI gitu ya. F itu artinya final, I itu artinya inisial. Final itu akhir, inisial itu awal. Berarti energi potensial akhir dikurangi energi potensial awal. Nah, maka tinggal kita integralkan dari pengertian dari usaha, yaitu integral gaya terhadap elemen perpindahan ya. Maka F ds. Nah, ketika kita akan mengangkat benda dari posisi B ke posisi A, maka kita membutuhkan sebuah gaya. Kita sebut aja dia Ft gitu ya. Nah, gaya yang ke atas tuh yang warna merah, Ft. Nah, kalau kita ambil sebuah contoh kasus sederhana di mana energi kinetik tidak berubah atau kecepatannya konstan gitu ya. Ketika kita memindahkan benda itu kecepatannya konstan, maka seminimal-minimalnya gaya Ft itu harus sama dengan mg atau gaya berat. Ya, kan sesuai dengan hukum Newton 1. Supaya kecepatannya konstan, maka gayanya harus sama dengan gaya beratnya. Maka Ft bisa kita ganti menjadi mg. Jadi perubahan energi potensial sama dengan integral dari mg terhadap ds gitu ya. Nah, seperti yang kita ketahui, integral mg terhadap ds itu adalah usaha oleh gaya gravitasi. Ya, jadi perubahan energi potensial sama dengan min usaha oleh gaya gravitasi. Sedangkan usaha oleh gaya gravitasi itu mg kali delta h. Delta h itu adalah perubahan ketinggian antara h1 dengan h2. Jadi karena min dikali min menjadi dia plus ya. Nah, jadi delta U sama dengan mg delta h. Karena tadi udah disebut bahwa delta U itu adalah UF dikurangi UI, jadi bisa kita tulis mgh akhir dikurangi dengan mgh awal. Gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan persamaan energi potensial itu adalah M kali G kali H. Ingat ya, ini adalah dengan catatan bahwa percepatan gravitasinya kita anggap konstan. M itu adalah massa, G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah ketinggian. Nah, ini adalah contoh dari energi potensial. Sebuah batu bata gitu ya. Ketika dia menjatuhkan dirinya gitu ke pada sebuah paku, maka dia bisa melakukan usaha terhadap paku tersebut. Artinya kita katakan bahwa ketika batu itu ada di atas, dia memiliki sebuah energi. Energinya itu adalah energi potensial. Gitu ya. Nah, energi potensial gravitasi itu bisa juga kita anggap sebagai energi potensial suatu benda ketika bendanya terangkat gitu. Jadi ketika kita mengangkat barang ya, ini adalah posisi yang benar dalam mengangkat barang ya, supaya punggung tidak sakit. Nah, ketika kita mengangkat sebuah barang, maka energi barang tersebut bertambah. Energi apa? Yaitu energi potensialnya gitu ya. Besarnya energi potensial gravitasi yang dimiliki oleh objek yang terangkat adalah sama dengan kerja yang dilakukan oleh melawan gravitasi. Kerja yang dilakukan untuk melawan gravitasi. Jadi W sama dengan MGH gitu ya. Kerja yang dilakukan oleh orang tersebut terhadap barang itu sama dengan perubahan energi potensialnya. Gitu ya. Oke. Jadi titik tempat di mana energi potensial gravitasi itu bernilai nol harus dipilih. Kenapa? Karena energi itu bergantung kepada sistem gitu ya. Jadi misal kita memiliki sebuah, misalkan buku di atas meja. Apakah buku tersebut memiliki energi potensial? Tergantung sistemnya apa dulu. Kalau sistemnya adalah antara meja dengan buku, mungkin tidak ada energi potensialnya. Tapi ketika buku dengan bumi, maka dia ada energi potensialnya. Jadi bergantung pada
titik di mana energi potensial tersebut dianggap sebagai nol gitu ya. Pemilihannya bebas. Nah, karena perubahan energi potensial yang penting. Jadi, apakah energi potensial benda itu esensial? Tidak, tapi yang esensial adalah perubahannya gitu. Nanti kita bahas mengapa seperti itu. Gitu ya. Biasanya permukaan bumi itu hanya untuk memudahkan saja, tapi tidak harus permukaan bumi ya. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bahas mengenai konservasi energi atau biasanya orang sebutnya adalah hukum kekekalan energi mekanik. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah belajar yang namanya teorema usaha energi kinetik, bahwa usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetik. Ini untuk energi potensial konstan tentu saja ya. Nah, misalkan kita punya sebuah benda. Benda ini dia bisa beberapa gaya yang bekerja pada benda ini. Misalkan kita sebut saja ada 3 gaya gitu ya, bekerja pada benda tersebut. Nah, maka gaya totalnya itu bisa berupa gaya konservatif atau gaya non-konservatif gitu, atau penjumlahan dari keduanya, gaya konservatif dan gaya non-konservatif. Maka usaha yang dilakukan pada benda atau usaha yang dikerjakan pada benda juga terdiri dari 2, yaitu usaha oleh gaya konservatif dan usaha oleh gaya non-konservatif. Jadi harusnya ada tanda integral di non-konservatifnya ya. Jadi integral gaya konservatif terhadap perpindahan ditambah dengan integral gaya non-konservatif terhadap perpindahan. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa usaha oleh gaya konservatif itu sama dengan min dari delta U. Jadi kita bisa bahas, atau gimana? Sorry. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa yang namanya usaha total itu sama dengan min delta U ditambah dengan usaha oleh gaya non-konservatif gitu ya. Nah, kita kembali ke teorema usaha energi kinetik yang tadi. Katanya kan usaha itu sama dengan perubahan energi kinetik. Nah, usaha apa? Usahanya itu adalah usaha total antara gaya konservatif dan gaya non-konservatif gitu ya. Maka kita masukkan persamaan yang tadi, maka usaha total kan min delta U ditambah usaha non-konservatif, sama dengan delta K. Kalau kita pindah ruas min delta U-nya ke kanan, itu jadinya delta K ditambah dengan delta U. Jadi usaha oleh gaya non-konservatif sama dengan perubahan energi kinetik ditambah dengan perubahan energi potensial. Tadi sudah kita bahas, atau sudah saya sebutkan gitu ya, yang namanya energi potensial atau yang namanya energi mekanik itu adalah penjumlahan antara energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Maka delta K tambah delta U kita bisa sebut dia sebagai delta energi mekanik gitu ya, delta EM. Jadi kita bisa mendapatkan bahwa energi mekanik total yang tadi ya, energi mekanik total itu adalah jumlah energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Nah, sekarang kita bisa ambil kesimpulan bahwa jika terdapat gaya non-konservatif, maka energi mekanik itu tidak konstan. Kalau ada WNK, maka ada delta EM, ada perubahan gitu terhadap EM. Maka energi mekanik dari sebuah benda itu tidak konstan ketika ada gaya non-konservatif. Usaha total yang dilakukan oleh gaya konservatif dan gaya non-konservatif pada sistem sama dengan perubahan energi kinetik sistem. Gitu ya. Nah, oke. Nah, sekarang ada sebuah kasus khusus. Kasus khusus di mana gaya oleh usaha non-konservatifnya adalah 0. Ketika gaya oleh usaha non-konservatifnya adalah 0, maka delta energi mekaniknya juga 0. Ketika energi mekaniknya deltanya adalah 0, artinya kan tidak ada delta, tidak ada perubahan. Maka energi mekanik adalah konstan. Ketika kita ambil dua situasi gitu ya, situasi awal dan situasi akhir, maka energi mekanik awal sama dengan energi mekanik akhir. Karena energi mekanik itu penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik, berarti kita bisa tulis U1 tambah K1 sama dengan U2 tambah K2. Gitu ya. Nah, sebenarnya yang lebih penting daripada mengetahui apa itu energi adalah bagaimana energi itu bertransformasi gitu. Jadi sebenarnya ya, ketika kita bicara energi sebuah benda itu nggak penting-penting amat. Yang lebih penting adalah bagaimana energi itu bisa berubah atau bisa bertransformasi. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan. Energi itu hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Tapi energi total tidak berubah. Contohnya, misalkan kita lihat,
Ada seorang anak, dia menjatuhkan diri ke air walaupun agak konyol karena airnya hanya sebesar ember saja. Ketika dia ada di atas, ini dengan acuan energi potensial 0 adalah permukaan bumi ya. Ketika dia ada di atas, maka energi potensialnya adalah 1000. Sedangkan energi kinetiknya adalah 0. Energi mekanik totalnya berapa? 1000 ditambah 0. Oh, sorry, bukan 1000. Tapi berapa? 10.000 ya. 10.000. 10.000 ditambah 0 adalah 10.000. Jadi energi mekaniknya adalah 10.000. Kemudian dia jatuh ke bawah tuh. Ketika dia jatuh di bawah, energi potensialnya menjadi 7.500. Berkurang dia. Kenapa berkurang? Karena ketinggiannya relatif terhadap permukaan bumi juga berkurang. Energi kinetiknya gimana? Energi kinetiknya dia bertambah. Kenapa? Karena dipercepat gitu ya. Ada percepatan gravitasi menjadi 2.500. Ketika kita jumlah 7.500 ditambah 2.500, maka tetap energi mekanik totalnya adalah 10.000. Kemudian dia jatuh lagi ke bawah. Energi potensialnya berkurang, jadi 5.000. Energi kinetiknya bertambah jadi 5.000. Ketika dijumlah, tetap 10.000. Turun lagi ke bawah, energi potensialnya tinggal 2.500, energi kinetiknya bertambah 7.500. Dijumlah tetap 10.000. Ketika dia di bawah, energi potensialnya habis. Sedangkan energi kinetiknya dia maksimal. Ketika dijumlah 10.000. Nah ini, kenapa bisa terjadi seperti ini? Sebenarnya kalau di dunia nyata tidak seperti ini ya. Karena pasti ada gaya gesek. Yang mana gaya gesek itu adalah gaya non-konservatif. Ini bisa terjadi seperti ini kalau kita asumsikan bahwa tidak ada gaya non-konservatif. Jadi ketika tidak ada gaya non-konservatif, maka energi mekanik total atau benda atau si orang ini gitu ya, tetap 10.000 dimanapun posisinya. Walaupun dia diberi gaya nggak selama dia jatuh, diberi gaya oleh siapa? Oleh gaya gravitasi. Tapi ingat, gaya gravitasi itu adalah gaya konservatif. Gaya konservatif bekerja pada benda, energi mekanik benda adalah tetap. Gitu ya. Itu kira-kira yang disebut dengan hukum kekekalan energi atau konservasi energi.